Halo, berikut adalah video tentang proses pendistribusian surat masuk dan pengarsipan surat. Pertama, PT Sumber Asli memberikan tugas kepada salah satu karyawannya untuk mengirim surat ke PT Makmur Jaya. Kemudian, surat dokumen tersebut diterima oleh resepsionis, lalu resepsionis mengecek surat untuk meneliti ketepatan nama dan alamat yang dituju. Jika alamat tidak sesuai, maka surat dikembalikan pada pengirimnya. Setelah dirasa sesuai, resepsionis menginformasikan kepada pengirimnya untuk mengisi buku tamu. Lalu, resepsionis juga mengisi form penerimaan surat dari karyawan yang mengirimkan surat tersebut. Selanjutnya, resepsionis mengarahkan dan memberikan surat pada agendaris. Agendaris juga melakukan pengecekan surat mulai dari nama, alamat, dan lain-lain. Kemudian tidak lupa juga agendaris mengisi buku agenda surat masuk sesuai dengan isi surat, mulai dari tanggal surat, nomor surat, perihal, dan lain-lain. Ini adalah contoh form agenda surat masuk yang digunakan oleh agendaris. Selanjutnya, agendaris memberikan surat kepada sekretaris. Lalu, sekretaris mengecek surat tersebut. Setelah melakukan pengecekan, sekretaris selanjutnya menggandakan surat untuk pimpinan demi kelancaran tugas rutin, dan tak lupa juga sekretaris mengisi buku ekspedisi internal sesuai dengan surat. Lembar deposisi juga dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan. Ini adalah contoh form dari lembar disposisi yang dibuat oleh sekretaris. Sekretaris menyerahkan surat kepada pimpinan. Lalu, pimpinan membaca surat dan mengisi lembar disposisi. Selanjutnya, sekretaris memberikan surat kepada pihak yang sesuai dengan disposisi. Dikarenakan surat yang kami terima adalah surat pesanan barang, kami memberikan surat tersebut kepada bagian produksi. Ini adalah contoh pengisian form lembar disposisi dari pimpinan dan sekretaris. Dan yang terakhir, surat diberikan oleh sekretaris kepada arsiparis. Surat ini diberikan oleh sekretaris kepada arsiparis untuk disimpan atau diarsipkan sesuai dengan penyimpanan arsip yang berlaku di kantor. Misalnya, kami mengambil contoh yaitu sistem penyimpanan berdasarkan tanggal. Kemudian arsiparis melakukan scan surat agar soft copy dari surat tersebut disimpan ke dalam arsip elektronik.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyimpanan surat atau dokumen ke dalam map Snakehelter. Kenapa saya menggunakan map Snakehelter? Karena map tersebut memiliki keunggulan yaitu terdapat pengunci dokumen, sehingga dokumen lebih rapi dan tidak berantakan. Pertama, kita harus membuat judul di dalam map tersebut. Saya membuat contoh yaitu pemesanan barang. Kemudian kita buat pemberian label. Label di sini saya buat yaitu bulan Januari. Di Januari itu saya membagi menjadi 3. Yang pertama itu ada label dari tanggal 1 sampai 10, yang kedua ada label dari tanggal 11 sampai 20, dan yang ketiga ada label dari tanggal 21 sampai 30. Gunanya adalah memudahkan ketika kita sewaktu-waktu mencari dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di sini saya memiliki contoh surat di tanggal 2 Januari. Kemudian kita lihat label di sini. Di tanggal berapa kita harus menempatkan surat ini? Otomatis di tanggal 2 Januari. Dari label ini kita bisa membedakan tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Jadi kita di sini membuka bagian dari tanggal 2 untuk menyimpan surat yang kita punya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu pengunci dari map Snakehelter ini. Kita buka. Kemudian kita tarik labelnya. Kita angkat. Nah, berarti di bagian sini. Kemudian kita masukkan surat tersebut. Nah, kemudian kita masukkan kembali dokumen yang sebelumnya sudah ada di map. Nah, saya mau menginformasikan bahwasannya ini adalah form index. Form index ini adalah form untuk mengindeks surat-surat yang ada di map Snakehelter ini. Setelah kita sudah memasukkan, kita kunci kembali agar dokumen tetap rapi dan terjaga. Nah, seperti ini kira-kira cara mengarsipkan surat menggunakan map Snakehelter. Kita cek kembali. Ini di bulan Januari, coba kita buka di tanggal 1 sampai 10 karena tadi surat kita adalah tanggal 2 Januari. Kita buka. Setelah kita buka, langsung kita menemukan surat yang kita masukkan tadi di tanggal 2 Januari. Mudah bukan? Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.